Batubara nyaris dibakar oleh warga karena nekat melintas melewati jembatan desa Pelayan. Umat Buddha di Jambi melaksanakan ritual tudong dalam memperingati Hari Raya Waisak. Seorang pendaki asal Surabaya dinyatakan hilang di Gunung Kerinci. Selamat sore pemirsa, hari ini Jumat 24 Mei 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vida Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, meski mendapat penolakan melintas oleh warga, namun masih ada takbot penarik tongkang batubara yang nekat melintas di jalur sungai. Takbot yang melintas dilempari warga dari atas jembatan hingga nyaris terbakar. Dari video amatir yang direkam warga, terlihat takbut penarik tongkang batubara nekat melintas di jalur sungai Batanghari melewati jembatan Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi. Padahal warga dan pemerintah daerah telah melarang adanya aktivitas angkutan batubara melalui jalur sungai sebelum adanya perbaikan tiang jembatan yang ditabrak takbut. Aktivitas takbut penarik tongkang batubara itu menyulut kekesalan warga, sehingga warga melempari takbut dari atas jembatan hingga nyaris terbakar. Salah seorang warga sekitar Sabri menyesalkan sikap perusahaan tambang batubara yang tidak mengindahkan kesepakatan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dengan masyarakat, khususnya di Muara Tembesi. Kalau tongkang kita yang dari Jambi tadi itu dikawal. Ini yang bermuatan tidak dikawal, itu kami sangat-sangat miris sekali. Seandainya terjadi tadi nabrak lagi, apa yang terjadi? Alhamdulillah masyarakat kami sudah puas dapat membakarnya tadi. Takbut penarik tongkang batubara itu diduga milik perusahaan dan riang, dan saat ini proses mediasi terhadap permasalahan tersebut masih dilakukan antara warga setempat, TNI serta polisi. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara realisasi jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi saat ini masih belum rampung. Selain dikarenakan karena proses izin yang hampir berakhir, belum selesainya pengerjaan jalan juga disebabkan karena belum rampungnya beberapa pekerjaan. Hingga saat ini jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi masih belum selesai. Selain proses izin yang hampir berakhir, belum selesainya pengerjaan jalan angkutan batubara itu juga disebabkan belum rampungnya beberapa pekerjaan, seperti pengerjaan underpass atau terowongan yang akan melintasi jalan nasional. PLT Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, realisasi pekerjaan jalan khusus batubara saat ini baru mencapai 85%. Ditargetkan pengerjaan jalan angkutan batubara akan selesai pada Desember 2024. Mudah-mudahan Oktober akan selesai ya pembangunan itu, karena pelabuhan sudah siap, jalannya sudah hampir selesai, tinggal ada underpass dan jembatan yang mereka bangun itu yang butuh waktu sampai Oktober baru selesai. Ada 3 pengembang atau investor yang membangun jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi. Di antaranya PT Inti Tirta, PT Sinar Anugerah Sukses, dan PT Putra Bulian Propertindo. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meninjau kerusakan tiang jembatan Aurduri 1 yang ditabrak tongkang batubara beberapa waktu lalu. Edi Purwanto minta pihak perusahaan tambang batubara untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kerusakan tiang jembatan tersebut. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dan unsur terkait lainnya meninjau kerusakan jembatan Aurduri 1 yang ditabrak kapal tongkang muatan batubara beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan, kerusakan yang terjadi pada tiang fender atau perlindung jembatan harus segera diperbaiki agar tidak membahayakan pengguna jembatan. Pihak perusahaan harus bertanggung jawab dan segera melakukan perbaikan pada tiang jembatan yang rusak. Tadi melihat beberapa waktu lalu ada cukup viral video, ada tongkang nomor jembatan Batanghari 1. Yang pertama, alhamdulillah pada saat ini posisi jembatan masih aman karena memang yang digembur hanya mendonya, penjaganya, pengaman. Hari ini nggak usah khawatir, masyarakat posisinya masih aman. Edi Purwanto menambahkan, aturan hauling batubara harus benar-benar ditaati oleh pihak perusahaan tambang batubara agar tidak terjadi peristiwa serupa. Setelah dilakukan perbaikan, diharapkan pihak perusahaan dapat menjaga kondisi jembatan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi akan terlebih dahulu mematangkan aturan penggunaan jalur sungai sebelum nantinya kembali dibuka aktivitas angkutan batubara. Upaya tersebut dilakukan untuk bisa menghindari insiden tertabraknya jembatan oleh kapal tongkang pengangkut batubara. Menindaklanjuti sejumlah insiden tertabraknya jembatan oleh kapal tongkang pengangkut batubara, pemerintah Provinsi Jambi akan terlebih dahulu mematangkan aturan penggunaan jalur sungai untuk aktivitas angkutan batubara. Wakil Ketua Satuan Tugas Pengawasan dan Penegakan Hukum Batubara Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, pendirian pos pemantauan di setiap jembatan yang dilintasi kapal angkutan batubara akan menjadi salah satu aturan yang akan dijalankan pemerintah Provinsi Jambi. Selain itu, untuk memaksimalkan keamanan seluruh aset jembatan negara, setiap tongkang pengangkut batubara yang melewati jembatan diwajibkan untuk dipandu kapal takbut selain takbut penarik. Keberadaan takbut pemandu yang digunakan untuk melakukan manuver menjadi unsur penting penyelenggaraan angkutan batubara melalui jalur sungai. Dalam upaya memaksimalkan tata kelola distribusi batubara melalui jalur sungai, pemerintah Provinsi Jambi juga akan menyiapkan penerangan maupun rambu-rambu di setiap jembatan. Mekanisme untuk yang melewati jembatan akan kita perbaiki. Jadi jembatan yang akan dilewati oleh tongkang batubara nanti dari Kota Boyo, Muara Tembesi, Batanghari 1, Gentala Aras, dan Batanghari 1 itu akan kita tempatkan petugas pos pantau yang terdiri dari Dirpol Air, kemudian dari Perhubungan Kabupaten Batanghari, Provinsi, dan Kota Jambi nanti sebagai nanti Muara Jambi. Kita ajak nanti, dan nanti setiap tongkang yang akan melewati itu nanti dikawal oleh tekbut dan tim kita untuk melintasi jembatan supaya tidak ada terjadi kejadian kemarin. Mengupayakan tata kelola alur distribusi batubara melalui jalur sungai menjadi salah satu strategi pemerintah Provinsi Jambi untuk minimalisasi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas melalui jalur darat. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kapal milik Kepala Cabang PT SBS disita oleh penyidik Ditreskrimum dan juga oleh Ditpol Airut Polda Jambi. Tidak hanya bermasalah pada dokumen dan SPB, kapal tongkang Avandi Susilo tersebut ternyata juga menabrak jembatan Muara Tembesi pada 5 Mei 2024 lalu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ari Haryo. Selamat sore, Haryo. Bagaimana informasi terbaru dari kasus ini? Ya, selamat sore, Amsal. Ya, saudara, dapat saya laporkan memang kapal milik PT Sinar Bintang Samudra atau PT SBS sekaligus Direktur PT Felicia Bintang Samudra atau FBS Avandi Susilo atau yang dikenal dengan KOAP ini ternyata memang juga disita oleh penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi. Hal itu lantaran kapal takbut dengan nomor FBSC 86 dan tongkangnya kedapatan menabrak jembatan Muara Tembesi pada 5 Mei lalu. Pengungkapan ini berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Kepolisian Polda Jambi untuk menyusuri atau mencari pelaku di balik insiden yang serupa yang terjadi pada bulan Maret lalu. Namun saat proses penyelidikan, penyidik Gakum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jambi justru malah
menerima laporan adanya insiden tabrakan yang terjadi di jembatan Muara Tembesi pada tanggal 5 Mei tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan hasil penyelidikan, didapatilah bahwasanya penabrak jembatan Muara Tembesi ini ternyata kapal milik Koape atau Avandi Susilo, yang kemudian pada tanggal 9 Mei kapal ini langsung diamankan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jambi. Saat ini kapal ini telah disita dan digaris polisi di kawasan Talangduku, Kabupaten Muaro Jambi. Tidak hanya itu, polisi juga telah menetapkan nahkoda kapal berinisial FZ sebagai tersangka karena memang dari awal berlayar tidak memiliki dokumen SPB atau surat persetujuan berlayar. Menurut Kasubit Gakum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi AKBP Wahyu Hidayat, penetapan tersangka ini berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian baik dari dokumen serta kelayakan kapal saat berlayar. Petugas di situ mendapati ternyata kapal pengangkut batu bara ini tidak memiliki surat persetujuan berlayar. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan juga, saat berlayar, nahkoda yang harusnya memimpin perjalanan kapal ini, yang sudah terdaftar pada buku sijil atau buku yang diresmikan oleh Syah Bandar, ternyata tidak berada di kapal dan justru malah digantungkan oleh nahkoda kapal yang lain. Saat ini nahkoda kapal sudah ditahan di rutan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jambi. Dia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dengan ancaman penjara hingga 10 tahun. Ya, memang saat ini kasus ini masih dalam proses penyidikan oleh aparat penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi. Namun saat ini juga saya juga sudah menggali informasi bagaimana sih PT FBS ini beroperasi. Dari hasil penggalian informasi kepada para penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi, ternyata sebagian aktivitas kapal milik PT FBS ini ternyata tidak memiliki SPB. Artinya dari awal dia berlayar tidak menggunakan SPB karena memang ternyata dari awal memang sudah kapal-kapal milik PT FBS ini sudah bermasalah karena dokumen kepemilikan kapal yang saat kapal ternyata dipalsukan, dan kasus ini sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. Namun hal tersebut dari informasi yang saya peroleh tentunya perlu ada kepastian lagi karena memang penyidik meminta saya pribadi untuk minta jawaban dari Balai Transportasi Darat atau BPTD yang memang memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat izin berlayar di wilayah sungai di Provinsi Jambi. Selain itu, temuan kedua, fakta yang kedua bahwasanya ini berdasarkan informasi dari penyidik Gakum Direktorat Kepolisian Polda Jambi juga, ternyata kru kapal takbut yang menabrak jembatan Muaro Tembesi atau kapal dengan nomor FBS C86 ini ternyata krunya sudah bukan yang terdaftar pada buku sijil. Buku sijil ini adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh Syah Bandar. Dari 10 kru yang terdaftar di sijil, hanya 1 orang yang tersisa, dan itu merupakan nahkoda kapal yang saat ini telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka. Dari temuan itu, penyidik mengaku bahwasanya dia akan mencari apakah PT FBS ini bekerja sesuai dengan arahan pemerintah dari Koape yang saat ini memang sudah tersangka dari kasus Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, atau memang ada ulah oknum nakal pada perusahaan tersebut. Namun hal ini tentunya masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan oleh aparat kepolisian Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jambi. Ya, Amsal. Ya, baik, terima kasih Ari Haryo atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya anggaran pilkada untuk di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 45 miliar rupiah lebih. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, KPU Kabupaten Tebo mengimbau kepada seluruh anggota PPK terpilih pada Pilkada serentak 2024 kali ini untuk bekerja sesuai dengan aturan. Karena KPU tidak ingin kesalahan serupa pada saat pemilihan legislatif yang lalu terulang kembali.
Usai dilantik beberapa hari lalu, 60 anggota PPK Kabupaten Tebo diimbau untuk bekerja sesuai aturan. Himbauan itu disampaikan agar kejadian serupa pada pemilihan legislatif lalu tidak terulang kembali pada Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Kabupaten Tebo Atiul Fuadia mengatakan agar kesalahan saat pileg lalu tak terulang kembali, pihaknya akan memberikan pembekalan kepada seluruh PPK, baik tingkat kecamatan hingga desa. Selain kerjasama yang baik, seluruh PPK yang baru dilantik juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip fakta integritas sebagai penyelenggara pemilu. Upaya sekuat tenaga ya. Juga kerjasamanya dari kawan-kawan semuanya, bahwasannya untuk pembekalan terhadap KPPS, PPS, PPK, bahwasannya apapun yang kalian lakukan kecurangan di bawah, apapun yang kalian lakukan kalau itu melanggar dalam aturan, itu tetap kita proses. Dalam penerimaan anggota PPK untuk Pilkada 2024, beberapa mantan anggota PPK di 2 kecamatan tidak mengikuti seleksi. Mantan anggota PPK itu saat ini masih menjalani proses permasalahan dugaan pergeseran suara pada pemilihan legislatif 2024. Itizam TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menyiapkan anggaran Pilkada serentak 2024 sebesar 45 miliar rupiah lebih. Besaran anggaran itu bukan hanya untuk penyelenggara, namun juga untuk pengamanan Pilkada serentak. Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak telah bergulir, salah satunya tahapan penganggaran. Pada Pilkada serentak tahun ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menyiapkan anggaran 45 miliar rupiah lebih. Kepala Kesbangpol Kemas Ismail Azim mengatakan, anggaran itu dibagi untuk 4 penerimaan. Di antaranya untuk penyelenggaraan pemilu, yakni KPU mencapai 31 miliar rupiah lebih, dan 9 miliar 300 juta rupiah untuk Bawaslu. Selain untuk penyelenggara, anggaran itu juga untuk pengamanan pilkada, yakni Polri mencapai 4 miliar rupiah dan 950 juta rupiah untuk TNI. Untuk TNI nanti itu swakelola itu melalui akan dialihkan ke Satpol PP-nya, Satpol PP. Jadi akan digunakan swakelola oleh Satpol PP kerjasama dengan TNI. Kepala Ismail Azim menegaskan, hingga kini anggaran pilkada serentak yang telah dicairkan baru untuk penyelenggara, masing-masing sebesar 40% untuk KPU dan Bawaslu, sedangkan 60%-nya jumlah anggaran lainnya akan segera disalurkan kembali dalam waktu dekat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Perayaan Waisak menjadi sebuah perayaan besar yang setiap tahunnya diperingati oleh umat Buddha. Dan pada tahun ini, Saudara, perayaan Waisak di Provinsi Jambi dilakukan dengan doa bersama dan juga ritual tudong. Perayaan Waisak menjadi sebuah perayaan besar yang setiap tahunnya diperingati oleh seluruh umat Buddha. Salah satunya umat Buddha di Yayasan Vimutara Jambi. Pembina Yayasan Vimutara Jambi mengatakan, pada tahun ini umat Buddha di Yayasan Vimutara Jambi merayakan Waisak dengan doa bersama, meminta keselamatan, rezeki, dan kesejahteraan di dunia. Selain doa bersama, umat Buddha Jambi juga akan melakukan tradisi tudong atau ritual yang dilakukan oleh biksu dalam agama Buddha. Para biksu akan berjalan kaki untuk mensucikan diri dan mendoakan umat pada tradisi tudong yang akan dilakukan pada Sabtu besok. Semuanya kita siapkan itu bahan-bahan sembahyang semua seperti buah-buahan. Ini untuk sembahyang hari Trisuci Waisak. Sama barang-barang yang lain seperti hiau, dupa, bunga, itulah yang intinya. Kalau kita mau buat sangkadana buat. Romo Jampa Wongchai berharap perayaan Waisak tahun ini menjadi momentum bagi umat Buddha untuk menghargai kehidupan, merenungkan tentang kebijakan, dan memperkuat ikatan dan kerukunan antar sesama umat Buddha.
Joko, TVRI Jambi melaporkan. Seorang pendaki gunung asal Surabaya dinyatakan hilang di Gunung Kerinci. Pendaki yang bernama Vicky tersebut terpisah dari rombongannya saat perjalanan turun dari Gunung Kerinci. Seorang pendaki asal Surabaya bernama Vicky Pramudia Hardiansyah Pulangan dinyatakan hilang saat mendaki Gunung Kerinci. Seorang pendaki asal Surabaya bernama Vicky Pramudia Hardiansyah Pulangan dinyatakan hilang saat mendaki Gunung Kerinci. Pendaki yang berjenis kelamin laki-laki dan berusia 21 tahun tersebut dinyatakan hilang sejak hari Kamis kemarin 23 Mei 2024. Ia terpisah dari rombongannya saat perjalanan turun dari Gunung Kerinci. Kepala Seksi Wilayah 1 Taman Nasional Kerinci Seblat, Nur Hamidi mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya pencarian pendaki dengan menurunkan 3 tim yang terdiri dari 2 orang tim logistik dan 22 orang tim penyelamat. Informasi terkait dengan adanya pendaki Gunung Kerinci yang sesat itu memang benar. Kejadiannya kemarin tanggal 23 Mei 2024. Jadi kronologinya ketika mereka habis dari Muncak turun dari Tugu Yuda, salah seorang pengunjung itu turun sendirian, rupanya mereka salah jalur. Jadi ketika itu guide yang berada di belakangnya sebenarnya turun mengecek di shelter 3. Di shelter 3 di situ kan tempat ngecampnya ya. Nur Hamidi menyampaikan, diduga pendaki yang hilang dan terpisah dari rombongannya yang berjumlah 15 orang tersebut salah jalur dan kehilangan arah yang disebabkan terbatasnya jarak pandang karena terhalang tebalnya kabut yang menutupi puncak Gunung Kerinci. Lilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kamis kemarin 24 Mei 2024, seorang pendaki asal Surabaya, Jawa Timur atas nama Vicky Pramudia Hardiansyah Pulangan dinyatakan hilang di Gunung Kerinci Jambi pada saat perjalanan turun. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ilwan Pasroni, langsung dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore Ilwan, seperti apa kronologi sebenarnya dan juga perkembangan atas pencarian seorang pendaki yang hilang di Gunung Kerinci ini, Ilwan? Baik, terima kasih Vidya. Dapat saya laporkan seorang pendaki asal Surabaya yang bernama Vicky Pramudia Hardiansyah Pulangan dilaporkan hilang di Gunung Kerinci. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas pos R10 Gunung Kerinci bahwa pendaki yang berjenis kelamin laki-laki dan berusia 21 tahun tersebut dinyatakan hilang pada Kamis siang kemarin. Ia terpisah dari rombongannya saat dalam perjalanan turun dari puncak Gunung Kerinci. Diduga pendaki tersebut tersesat atau salah jalur, sedangkan teman-temannya yang berjumlah 15 orang saat ini sudah sampai di pos pintu rimba Gunung Kerinci dan sudah dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan penjelasan Kepala Seksi Wilayah 1 Taman Nasional Kerinci Seblat, pihaknya sudah melakukan upaya pencairan terhadap pendaki yang dinyatakan hilang tersebut. Diduga ia tersesat karena kehilangan arah akibat terbatasnya jarak pandang karena terhalang oleh tebalnya kabut yang menutupi puncak Gunung Kerinci kemarin. Pihak pos R10 Gunung Kerinci terus melakukan upaya pencarian dengan menurunkan sebanyak 24 orang tim yang dibagi ke dalam 3 regu penyelamat. Dia. Baik, untuk pencarian pendaki yang hilang ini, upaya apa yang sudah dilakukan oleh pihak terkait? Nah, terima kasih Vidya. Kami juga baru mendapatkan informasi bahwa upaya pencarian yang dilakukan oleh pihak pos R10 Gunung Kerinci saat ini sudah membuahkan hasil, di mana informasi terakhir bahwa pendaki ini memang sudah ditemukan dalam kondisi yang selamat. Pendaki yang hilang tersebut berhasil ditemukan sejauh 500 meter dari posisi terakhir ia dinyatakan hilang. Dan saat ini tim tengah melakukan
upaya evakuasi dengan masih mempertimbangkan kondisi cuaca dan kondisi fisik dari pendaki yang dinyatakan hilang tersebut, Vidya. Baik Ilwan, dengan kejadian ini apakah jalur pendakian Gunung Kerinci masih dibuka ataukah ada larangan? Nah, kami juga mendapatkan informasi bahwa untuk saat ini, atas kejadian ini memang untuk sementara pendakian Gunung Kerinci ini ditutup sementara menjelang adanya evaluasi dari pihak-pihak terkait untuk pembukaan jalur ini kembali, Vidya. Terima kasih kontributor TVRI Jambi Ilwan Pasroni yang melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Ilwan. Pemirsa, musim pancaroba menyebabkan sejumlah bahan pokok di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merangkak naik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, jelang Idul Adha, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Batanghari masih mencukupi. Pemerintah kabupaten memastikan jumlah ketersediaan dan kebutuhan hewan kurban masih akan mengalami perubahan. Berbagai persiapan mulai dilakukan Pemkab Batanghari menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap ketersediaan hewan kurban jenis sapi, kerbau, kambing maupun domba. Dari data sementara, ketersediaan hewan kurban mencapai 1.459 ekor dengan tingkat kebutuhan 1.131 ekor. Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari Afrizal mengatakan jumlah hewan kurban masih akan berubah mengingat proses pendataan setiap minggunya masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan kepada pemilik ternak yang ada di 8 kecamatan. Nantinya, 1 pekan sebelum Idul Adha, ternak yang akan dijadikan kurban dilakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu sebagai syarat layak potong dan dikonsumsi. Biasanya itu setiap tahun ada surat perintah dari pusat, surat kabupaten ke provinsi, provinsi menurutnya ke kabupaten, dan itu akan kita lakukan pengecekan setiap, insya Allah sampai setiap orang korban. Kita juga punya petugas di lapangan. Afrizal menambahkan ketersediaan ternak milik peternak lokal masih cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan kurban pada Idul Adha 1445 Hijriah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Dan sementara itu, Saudara, untuk bisa mengantisipasi penyakit hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan juga Perikanan Kabupaten Sarolangun terus melakukan vaksinasi dan juga pemantauan penyakit hewan yang menular. Hewan kurban yang akan dipotong di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah harus bebas dari segala penyakit yang membahayakan karena untuk konsumsi masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, Deden Kusnandar mengatakan, untuk menjamin kualitas kesehatan hewan kurban, pihaknya terus melakukan vaksinasi hingga tanggal 5 Juni 2024. Upaya ini dilakukan agar lalu lintas hewan ternak, terutama hewan kurban yang masuk ke wilayah Kabupaten Sarolangun bebas dari berbagai penyakit. Selain itu, Dinas Peternakan dan Perikanan giat melakukan pemantauan hewan ternak guna mencegah adanya penyakit maupun virus pada hewan kurban. Karena kan kita alhamdulillah sudah agak lama, terakhir kemarin di Kecamatan Batanghari yang ada penyakit PMK, itu yang akan kita antisipasi. Ya, kita sekarang dapat alokasi vaksin 2.000 sampai bulan Juni ini. Tanggal 5 insya Allah selesai 2.000 ekor dosis itu untuk mengantisipasi penyebaran penyakit PMK di. Selain penyakit mulut dan kuku, penyakit lumpy skin disease atau LSD menjadi perhatian tim kesehatan hewan sebagai upaya antisipasi dan mewaspadai penyakit hewan kurban di wilayah Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, harga komoditas bawang dan cabai masih tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tingginya dua komoditas tersebut disebabkan persediaan yang terbatas akibat musim peralihan. Harga sejumlah komoditas bahan pokok seperti cabai dan bawang di Pasar Rakyat Kecamatan Muarosabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tinggi. Tingginya harga cabai dan bawang merah diduga disebabkan faktor cuaca yang memasuki musim pancaroba dan distribusi pasokan tidak lancar. Kepala Pasar Rakyat Kecamatan Muarosabak Barat, Dedi Saputra mengatakan, harga bawang merah dan putih berada di angka Rp38.000 per kilogram, sedangkan harga cabai merah keriting Rp45.000 per kilogram dan cabai merah biasa Rp40.000 per kilogram. Tingginya harga bahan pokok ini sudah berlangsung hampir 1 bulan terakhir. Rata-rata komoditas yang dijual di pasar rakyat berasal dari luar Provinsi Jambi, bahkan dari Pulau Jawa. Jelang Hari Raya Idul Adha, diprediksi harga dua komoditas tersebut masih tetap tinggi. Cabai-cabai lokal, petani-petani lokal yang nanam cabai makanya sekarang di angka 40.000. Kepala Pasar Rakyat Kecamatan Muarosabak Barat berharap harga dua komoditas tersebut dapat berangsur stabil karena tingginya harga jual bawang dan cabai dikeluhkan oleh masyarakat. Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok. Mereka pun memilih mengurangi jumlah pembelian bahan pokok. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke segmen info haji, Saudara. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi meminta kepada seluruh calon jemaah haji untuk bisa menjaga kesehatan sebelum keberangkatan. Selain berolahraga ringan, calon jemaah haji juga diminta untuk rutin mengkonsumsi vitamin. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, keberangkatan perdana CJH asal Provinsi Jambi pada 2 Juni mendatang dimulai dengan pelaksanaan pelayanan satu pintu di embarkasi haji antar Provinsi Jambi. Menjelang keberangkatan, CJH telah diimbau untuk menyiapkan seluruh persiapan, baik mental, spiritual, dan fisik. CJH yang tergabung dalam kelompok terbang 22 hingga 28 Batam ini diminta untuk menjaga kondisi fisik dengan rutin berolahraga ringan maupun mengkonsumsi vitamin yang dianjurkan. Kondisi fisik yang prima saat melaksanakan ibadah haji menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah haji bagi setiap jamaah. Selain kesabaran secara mental, ibadah haji adalah ibadah fisik yang menuntut jamaah untuk mempersiapkan diri secara baik, agar rangkaian ibadahnya dapat dilakukan dari awal hingga akhir. Tak hanya itu, seluruh CJH juga diajak untuk terus mendalami materi manasik haji, agar sesampainya di Tanah Suci dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan maksimal. Khususnya jamaah yang nomor urut porsi, kemudian jamaah yang prioritas lansia, kemudian kuota tambahan, ini kan masuk dalam komposisi jamaah inti lah. Artinya mereka ini pertama jaga kesehatan dengan baik, kemudian yang kedua mulai mempelajari, mulai mengikuti bimbingan-bimbingan manasik, baik yang dilaksanakan secara mandiri oleh IPHI maupun yang dilaksanakan oleh KBIHU, sehingga kesehatan terjaga, pengetahuan, pemahaman tentang haji juga mereka mengetahui. Insya Allah proses penyelenggaraan ibadah haji bisa berjalan dengan baik. Pada tahun ini, pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan kuota keberangkatan haji mencapai 3.116 orang yang terdiri dari jemaah dan petugas haji. CJH asal Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun akan menjadi jemaah perdana yang berangkat ke Arab Saudi melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyiapkan 4 bus untuk mengangkut calon jemaah haji untuk menuju ke asrama haji Kota Jambi. Selain untuk mobilitas jemaah dari titik pelepasan tingkat kabupaten, bus yang disiapkan juga untuk memfasilitasi jemaah dari Kecamatan Sungai Bahar, Bahar Selatan, dan Bahar Utara. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh calon jemaah haji atau CJH. Salah satunya pelayanan yang diberikan yakni menyiagakan 4 armada bus untuk mobilitas CJH dari kecamatan menuju lokasi pelepasan.
Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Muara Jambi Buya Nari mengatakan 4 armada bus itu hanya untuk memfasilitasi CJH dari Kecamatan Sungai Bahar, Bahar Selatan, dan Bahar Utara. Sementara CJH dari 8 kecamatan lainnya menggunakan kendaraan pribadi menuju lokasi pelepasan CJH tingkat kabupaten. Untuk pemberangkatan dari lokasi pelepasan menuju Asrama Haji Jambi, seluruh CJH akan diberangkatkan menggunakan armada yang disiapkan pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Selain bus, pemerintah Kabupaten Muara Jambi juga menyiagakan 2 armada truk untuk mengangkut koper seluruh CJH. Dia langsung jamaah ke sama. Nanti kalau memang ada yang tidak bisa, nanti dari sungai kita sisir juga satu mobil di situ. Pelepasan CJH asal Kabupaten Muara Jambi direncanakan pada 6 Juni mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pelaku provokasi perusakan kantor Gubernur Jambi mangkir dari panggilan polisi. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pihak kepolisian memastikan bahwa 3 tersangka baru dalam kasus santri Raudatul Mujawidin tidak ditahan. Sanksi pidana yang hanya 9 bulan membuat polisi tidak menahan ketiganya. Ditreskrimum Polda Jambi dan Polres Tebo telah menetapkan A, AAN, dan FVR sebagai tersangka baru di balik kematian Airul Harahap di Ponpes Raudatul Mujawidin Tebo. Meski sudah berstatus tersangka, namun polisi tidak menahan ketiganya. Hal tersebut lantaran pasal 221 KUHP tentang upaya menghalangi proses penyidikan yang dikenakan kepada tersangka anak yang berhadapan dengan hukum ini hanya memberikan sanksi pidana 9 bulan. Kebijakan tersebut juga diambil setelah polisi berkoordinasi dengan pihak bapas anak. Meski tidak ditahan, penyidik memastikan pemeriksaan terhadap tersangka baru ini tetap akan terus dilaksanakan. Polisi meminta para tersangka untuk kooperatif dan tidak melarikan diri. Kalau kita melihat posisi anak yang berada pada hukum, itu kemarin hasilnya, karena laporan ini adalah laporan yang kita temukan, penerapan pasal 221 adalah yang kita lakukan dan proses penyidikannya terhadap dispersi yang kemarin kita lakukan bersama dengan teman-teman dari Bapas dan JPU. Kita tidak rekomendasi untuk dilaksanakan dispersi, tapi prosesnya kita lanjutkan sampai nanti kepada persidangan. Polisi juga saat ini tengah mendalami laporan baru yang dibuat oleh keluarga Airul Harahap ke Polda Jambi. Dalam laporan tersebut, Karim pimpinan Ponpes Raudatul Mujawidin dan Aris Munandar, wali kamar, diduga lalai dan menghalangi proses penyidikan atas tewasnya Airul Harahap. Laporan tersebut dibuat atas temuan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Tebo terhadap 2 pelaku anak yang berhadapan dengan hukum A dan R. Kuasa hukum mengungkapkan dalam persidangan, pihak Ponpes berusaha menutupi kasus tersebut dengan cara memandikan, mengkafani, dan mengsalatkan korban tanpa menghubungi keluarga. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tersangka baru dalam kasus pengerusakan kantor Gubernur Jambi mangkir dari panggilan polisi. H yang dianggap salah satu provokator dalam kasus tersebut tidak mengindahkan undangan perdana pemeriksaan sebagai tersangka. Tim Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi menetapkan salah satu pengurus komunitas supir angkutan batubara berinisial H sebagai tersangka dalam kasus pengerusakan kantor Gubernur Jambi. H dianggap kuat sebagai pelaku yang memprovokasi para supir angkutan batubara saat unjuk rasa menggunakan pengeras suara. Setelah ditetapkan tersangka, H tidak pernah memenuhi pemanggilan penyidik. H dipastikan mangkir dari jadwal pemeriksaan sebagai tersangka. Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira menjelaskan, polisi bakal kembali menjadwalkan pemeriksaan untuk tersangka H. Penjemputan paksa bakal dilakukan polisi jika tersangka masih berupaya mangkir.
Sesuai dengan panggilan yang kami layangkan, panggilan pertama sebagai tersangka, yang bersangkutan tidak hadir. Ya, sama halnya seperti yang sebelumnya saya sampaikan kepada rekan-rekan, yang bersangkutan tidak hadir. Dalam kasus pengerusakan kantor Gubernur Jambi, polisi sebelumnya telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 2 diantaranya sudah ditahan polisi dan 4 masih dalam proses pencarian. Sementara H merupakan tersangka dari kelompok pengurus KS Bara. Polisi masih mengembangkan dan mengusut tuntas kasus tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Dari 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, ada 7 kecamatan diantaranya yang rawan terjadi karhutla. Pemetaan daerah rawan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap terjadinya karhutla pada saat musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, salah satunya dengan melakukan pemetaan daerah rawan karhutla. Berdasarkan catatan BPBD Muaro Jambi, dari 155 desa dan kelurahan, terdapat 86 desa dan 1 kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan masuk dalam daerah rawan karhutla. Daerah rawan karhutla terbanyak terdapat di Kecamatan Kumpe Ulu dan Kumpe, masing-masing 16 desa. 14 desa di Kecamatan Sungai Gelam dan 12 desa di Kecamatan Taman Rajo dan Sekerdan. 11 desa di Kecamatan Marosebo dan 6 desa di Kecamatan Jambi luar kota. Sudah memasukin pancaroba, kami juga sudah mitigasi bencana untuk persiapan karhutla ada 7 kecamatan. Hingga pertengahan Mei 2024, Kabupaten Muaro Jambi masih berstatus kesiapsiagaan bencana karhutla. Tak menutup kemungkinan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan meningkatkan status menjadi siaga darurat karhutla. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, persoalan sampah masih menjadi PR pemerintah Kota Sungai Penuh, seperti banyaknya sampah yang menumpuk di ruas jalan penghubung antara Desa Air Teluh menuju ke Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai. Tumpukan sampah ini dikeluhkan warga karena sangat mengganggu dan menimbulkan aroma tidak sedap. Tumpukan sampah memenuhi ruas jalan penghubung antara Desa Air Teluh menuju ke Desa Kumun Mudik, Kota Sungai Penuh. Tumpukan sampah liar dengan berbagai jenis dan banyak sangat mengganggu kenyamanan warga. Selain menimbulkan aroma yang tidak sedap, tumpukan sampah juga memakan ruas bahu jalan. Seorang warga Vito mengatakan, sudah lebih 1 tahun tumpukan sampah terjadi di jalan penghubung antara Desa Air Teluh dan Desa Kumun Mudik. Kondisi ini menimbulkan aroma yang tidak sedap. Warga juga khawatir tumpukan sampah tersebut menjadi sarang penyakit. Untuk sampah ini udah cukup lama, Pak. Udah hampir kurang lebih 1 tahunan. Seperti bisa dilihat di sini udah campur, Pak. Ada dari sampah rumah tangga sampai dengan sampah plastik banyak di sini. Jadi sulit terurai juga, Pak. Sebagian besar warga berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk segera membuat tempat pembuangan sampah, sehingga masyarakat tidak membuang sampah di jalan atau di sembarangan tempat. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Usai sudah kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.